Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 6 Agustus 2024, di pekan kedua dari bulan Agustus. Di hari kedua kita akan coba nanti melihat lebih jauh bagaimana dinamika hingga satu hari kemarin. Kemudian nanti kita akan memetakan lagi satu hari ke depan di XAU USD, kemudian di pair lain yang lebih utama. Kita awali dulu dari mereview ya. Namun sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, yang baru menemukan channel edukasi berkaitan dengan trading, yakni Wijaya Trading, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya biar lebih banyak kita berbagi, lebih banyak teman yang teredukasi. Kita akan coba mereview satu hari kemarin di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, dimulai dari XAU dulu. Di XAU karena harga cukup tinggi, kita perkirakan masih akan bergerak turun, tetapi bisa kita uji dulu ya. Bisa kita uji dulu dengan melihat area pentingnya. Yang pertama kita memanfaatkan dulu peluang naiknya. Ya, pertama kita manfaatkan peluang naiknya. Sehingga fokus pertama kita setelah turun dia akan memantul kembali ke atas. Ya, sekali lagi kita manfaatkan peluang pantulannya bergerak naik melebihi di area warna orange ini, maka kemungkinan akan bergerak naik lagi. Sehingga simulasinya ketika break di sana, maka akan terkoreksi kecil hingga berada di area supportnya atau retest dulu. Setelah itu akan kembali bergerak naik ya. Tentu syarat itu berlaku jika retestnya tidak break. Nah, kita lihat kenyataannya kita menempatkan posisi buy di 2449.49 juga ya. Kemudian tersentuh di candle warna hijau tebal, tidak ada perlawanan signifikan, langsung bergerak naik sampai target terpenuhi atau tercapai di sana. Kemudian perhatikan tutupan candle, karena tutupan candle tidak break di sana. Tutupan candle ditutup berada di area koreksinya atau berada di resisten yang terdekatnya. Kemudian ada rejeksi, maka harus segera kita tanggap. Dan ada pertanyaan besar dalam benak kita, apakah ini akan kembali memantul ya? Jadi harus disimulasikan. Nah, kalau kita lihat setelah ada rejeksi, ini langsung berbalik. Ya, setidaknya satu target ini bisa kita capai dengan baik. Dan ini targetnya kita tarik agak lumayan besar, bahkan sekitar 8.800 sekian ya, 800 lebih. Biasanya kita targetkan hanya 700-an ya. Minimal bahkan satu hari sudah tercapai di sini. Ya, tetapi mungkin kita mencoba kembali ya, melihat kondisi dinamika yang berkembang dan potensinya lebih besar. Bisa saja kita menempatkan posisi baru ya. Bagaimana menempatkannya? Ya kita uji dengan koreksi hijau ini di mana. Kemudian ketika kita melihat dari pergerakan yang ada, seller sudah lebih rendah dari warna kuning yang kita tandai di bawah. Ini adalah area supportnya, maka kemungkinan masih akan bergerak lanjut turun lagi. Sehingga terbentuklah satu pola turun, naik, kemudian turun lagi, break di sana, akan koreksi kecil, kemudian balik turun. Nah, tentu kalau kita sudah melihat trennya turun, jangan dilawan kalau tidak ada tanda-tanda pembalikan yang terkonfirmasi. Sehingga meskipun setelah ini turun, kemudian ada hijau, tapi hijaunya ditutup lebih pendek, bahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan merah, maka ini juga tidak terkonfirmasi naik. Masih berpeluang
turun lagi hingga merah ini mengkonfirmasi. Kita perkirakan sampai di area jenuhnya di sini. Nah, sekali lagi area jenuh bukan berarti serta-merta langsung berbalik, enggak ya. Area jenuh pun bisa di break. Jika di area jenuh ini ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, justru ada momentum yang lebih kuat, maka juga jangan dilawan. Karena bisa jadi akan jauh lebih kuat. Kemudian ketika sudah terpenuhi satu range-nya, maka kita gunakan yang lebih panjang lagi. Nanti pasti akan ketemu di sekitaran ini adalah area jenuhnya. Dengan demikian sebenarnya kita bisa manfaatkan peluang naik dan turunnya dengan maksimum di XAU. Di euro kita lihat, di euro kemarin kita perkirakan bergerak naik ya, dengan simulasinya naik kemudian retest kemudian kembali bergerak naik. Kalau kita amati buy tersentuh di sana, kemudian sempat bergerak berbalik ya, bahkan sampai di resisten tidak bisa menembus melebihi warna kuning di sana, memantul kembali. Nah, ada sebagian mungkin yang masih bertahan, ada sebagian yang melakukan recovery di sana di 60 ya, dari titik entry-nya 60 hingga 80 dari titik entry-nya untuk recovery ya. Sehingga kalaupun pakai recovery selalu ini berakhir dengan baik ya, bisa menutup kerugian yang baiknya. Kemudian ketika sudah mulai mendekati supportnya, tidak bisa break di sana, ada petunjuk penolakan, kemudian ada konfirmasi. Nah, inilah kita bisa menempatkan peluang terbarunya ya. Sekalipun ada penolakan, setidaknya kita bisa membatasi maksimal berada di supportnya untuk risk manajemennya. Dengan demikian di euro kita melakukan recovery ya satu hari kemarin. Pound sterling bagaimana? Di pound sterling kita perkirakan dari area supportnya tidak bisa break, akan memantul kembali, diuji lagi di sana di area resisten di 1.28095, sehingga kita menempatkan buy-nya lebih jauh di sana. Kemudian sell-nya kita tempatkan di bawah support juga, bahkan satu posisi sudah bisa mencapai targetnya ya, satu candle sudah bisa mencapai targetnya, baru di candle berikutnya sampai di target yang kedua. Maka dengan demikian di pound sterling kita bisa dapat maksimum. Bitcoin kita lihat, Bitcoin kita perkirakan akan memantul kembali, setelah tidak bisa menembus level psikologisnya ya hari kemarin. Ternyata tidak sampai memantul lebih tinggi, bahkan petunjuk dari sell ini masih cukup kuat ya. Kita menempatkan posisi sell di 51312. Satu target tercapai dengan baik, sekalipun mungkin sempat kembali, sempat ditolak ke atas, tapi di target ini tercapai dengan baik. Posisi buy tidak tersangkut dan sudah selesai, karena begitu satu posisi kena maka buy ini harus dilakukan reposisi ya, posisi ulang sebagai recovery-nya. Di Bitcoin artinya sekalipun hanya satu target kita sudah dapat potensinya. Kita coba untuk memetakan kembali ya di XAU, dan nanti kita susul yang lain kalau masih cukup nanti ya. Kita lihat dari satu hari kemarin daily ya, kita lihat di daily itu ditutup dengan bearish sebagai dominannya, kemudian ada rejeksi yang signifikan di sana ya. Sekalipun ditutup dengan merah, tapi jangan diabaikan penolakan di sana ya.
kita perkirakan memang akan bergerak turun, tetapi mungkin hanya sementara. Setelah itu akan kembali naik lagi. Di time frame H4 ini sudah mulai mengkonfirmasi posisi buy-nya. Di posisi H1 masih juga berpeluang akan bergerak naik ya. Kita coba cari area-area pentingnya di sana. Kemudian nanti kita akan tempatkan posisi kita ya. Oke. Ini posisi di atas. Kemudian posisi di bawahnya kita juga coba lihat nanti untuk kita tandai. Kemudian kita perkirakan hari ini daily range-nya akan kembali normal. Kita akan buat di daily range-nya kembali normal, menempatkan posisi buy di 2426 ya. Jadi kalau saya simulasikan, karena sudah mulai bergerak naik ya, kita uji di sana. Kalau dia tidak bisa menembus, maka akan kembali bergerak turun, kemudian terkoreksi lagi, kemudian tidak bisa menembus di atas, kembali bergerak turun begini. Kemudian ada supportnya, retest lagi, kemudian bergerak turun lagi ya. Ini simulasi yang pertama. Yang kedua nanti tentu ketika break dari area retracement-nya, nanti kira-kira akan seperti ini, akan mencoba naik. Kemudian kita lihat apakah nanti retest apa enggak, di situ ada resisten. Kalau tidak bisa menembus di sana, akan kembali bergerak ke atas melebihi high sebelumnya ya, kira-kira seperti ini ya. Ini kalau nanti ternyata dia tidak bisa menembus area supportnya, kemudian kita menempatkan posisi ya. Kini masih cenderung naik, tidak masalah, kita menempatkan dulu yang di atas ya. Buy-nya di 2426.05, kemudian targetnya berada di area resisten terlalu jauh, kita ambil di bawah resisten. Oke, bawah resisten masih agak panjang, turunkan sedikit. Target yang terdekat di 2433.23. Kemudian kita akan targetkan kembali jika masih mampu menembus area resistennya. Kita taruh di angka 2440 ya, 2440. 2440.85. Titik jenuh sementara hari ini kita perkirakan berada di puncaknya di sana, berada di area resisten yang banyak disentuh dan mendekati daily range normal ya. Area jenuh beli berada di 2454. Oke, nanti kita tandai ya, kita geser dulu. Yang kedua, kita menempatkan posisi yang di bawah dengan menempatkan posisi sell di 2402. Nanti biar sampai di area koreksinya cukup untuk kita exit. Sellnya di 2402.32 dengan target terdekat itu berada di area retracement-nya ya. Kita ambil di 2394. Ini target yang pertama di 2394.27. Break dari retrace-nya kita perkirakan masih akan
bergerak kuat ya sampai di sumbunya di sana ya. Kita hitung kira-kira 700-an sekian, 7 poin ya. Dengan area jenuh maksimum ya, berada di 2370 ya. Area jenuh jual berada di 2370. Di 2370 poin sekian nanti kita tandai dan kita akan lihat apakah nanti ada tanda-tanda pembalikan atau justru momentum yang kita temukan nanti ya. Oke, kita tandai dulu untuk yang jenuh belinya dengan warna nyala ini. Kemudian jenuh jual kita tandai juga dengan warna yang nyala. Oke, nanti silakan disesuaikan dengan sistem trading yang teman-teman pakai semuanya. Ini bukan signal yang harus serta-merta diikuti, tapi ini adalah opini kita, pandangan kita, mensimulasikan kira-kira seperti ini. Silakan kalau cocok dipertimbangkan, kalau tidak cocok skip saja, tidak usah banyak komentar aneh-aneh. Terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita dan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang kita buat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.